Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi yadid du'a wal qabul. La hadratil rasul wa alihi anbiya sayyidina sahabati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya awliya adil baldan masya. والدينا معلمين شيخنا جدتنا ونما نوابي سلف الصالحين وإلى حضرة النبي المسلم سلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ومن ثمرات اليقين السكون إلى وعد الله والثقة بضمان الله والإقبال بكنه الهمة على الله وترك ما من شأنه أن يشغل عن الله تعالى والرجوع في كل حال إلى الله واستفراغ الطاقة في ابتغاء مرضات الله. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada pengajian-pengajian yang lalu telah kita pelajari tentang pentingnya kita ini untuk selalu menambah keimanan kita dan menguatkan keyakinan kita. Dan juga diterangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad bahwa hal-hal yang akan bisa menguatkan iman dan yakin seseorang itu diantaranya adalah 3 hal. Yang pertama adalah mendengarkan dan memahami akan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya itu menunjukkan tentang keagungan Allah, tentang sempurnanya kekuasaan Allah. Itu yang paling pokoknya. Makanya Al-Quran itu dijadikan oleh Allah sebagai obat penyembuh ya, bagi manusia, syifa'ul linnas, terutama obat penyembuh hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua yang akan mampu menguatkan iman dan yakin seseorang itu adalah memperhatikan akan ciptaan-ciptaan Allah baik yang di langit maupun yang di bumi. Memikirkan berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk memikirkan tentang apa yang ada pada dirinya ya. Yang ada pada dirinya itu. Nah ini kalau orang benar-benar bisa mengangan-angan, memikirkan satu persatu apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita, apa yang disediakan oleh Allah untuk kita ya, dari apapun yang diciptakan ini untuk kepentingan manusia gitu. Itu orang pasti akan bertambah itu imannya, bertambah kuat yakinnya ya. Dan kemudian yang terakhir yang kemarin yang ketiga yaitu dengan
istiqomah mengamalkan sesuai dengan apa yang diimani gitu. Yaitu berupa ketaatan-ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, baik yang bersifat zahir maupun yang bersifat batin. Jadi dengan istiqomah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas, itu keimanannya makin menguat dan makin menguat terus. Kalau sudah sempurna imannya itu akan membuahkan keyakinan. Ini akan keyakinan itu puncaknya keimanan. Di antaranya yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 1 itu. Surat Al-Anfal ayat 1 Allah berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Jadi kata Allah, kalau orang itu benar-benar iman, mengaku iman kepada Allah, ya tentunya harus takut kepada Allah, gitu. Takwa kepada Allah. Jadi ada di mana saja takut, karena dia yakin Allah melihat dirinya. Apapun yang diucapkan Allah mendengar. Apapun yang dikerjakan Allah mencatat. Allah akan membalas sekecil apapun. Sehingga orang itu ada di mana saja selalu takut kepada Allah. Karena yakin bahwa Allah melihat dirinya, yakin bahwa Allah mengawasi dirinya. Itu makanya fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Terus wa aslihu dzata bainikum, di antara ciri orang mukmin itu selalu menghendaki kebaikan kepada sesama umat manusia, gitu loh. Jadi sedikit pun tidak menaruh rasa benci, dendam, jengkel, marah kepada siapapun. Itu tanda orang yang iman kepada Allah. Terus wa atiullah wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita berusaha mengamalkan sesuai dengan apa yang kita imani tadi itu, yaitu selalu kita iman bahwa Allah itu punya sifat al-basir, maha melihat kita. Allah itu punya sifat al-alim, maha mengetahui kita di mana saja, apapun yang kita lakukan Allah tahu. Allah mempunyai sifat as-sami', maha mendengar. Ketika kita punya keimanan ini, kita amalkan dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita mengamalkan itu. Allah melihat saya, Allah mendengarkan apa yang saya ucapkan, Allah mengetahui apapun keadaan saya. Kalau orang itu biasa begitu, ada di mana saja merasa dilihat oleh Allah, wah ini luar biasa, itu sangat cepat gitu, akan menguatkan iman dan akan membuahkan keyakinan. Dan itu sebenarnya yang dikatakan orang yang al-alim betul itu demikian gitu. Alim itu maksudnya bukan alim banyak ilmunya, tapi alim billah. Orang yang mengenal Allah, ada di mana saja merasa Allah melihat saya. Apapun yang dilakukan Allah yang menghendaki saya demikian. Allah yang memampukan. Dia dapat apa saja, Allah yang ngasih saya ini. Itu namanya alim billah. Makanya yang disebut dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah orang yang ulama, itu jamaknya alim. Itu tidak setiap orang yang banyak ilmunya gitu loh. Tapi yang dimaksud al-alim billah. Jadi walaupun orang tidak banyak ilmunya, mungkin orang awam biasa tapi ngerti Allah gitu loh. Ada di mana saja melihat Allah melihat saya. Mau melakukan apa saja Allah tahu. Dia dapat apa saja Allah yang ngasih saya. Ada kejadian apa saja Allah yang menghendaki. Itu namanya alim gitu loh. Jamaknya ulama. Kalau demikian ya pasti walaupun orang biasa, walaupun ada di pasar, walaupun ada jalan, walaupun apa saja pakaiannya biasa, selama ada perasaan itu, merasa Allah melihat. Allah yang menghendaki, Allah yang ngasih, Allah yang menitipkan. Ada kejadian Allah yang menghendaki. Itu namanya alim billah. Jamaknya
al ulama ya. Tapi walaupun ilmunya setinggi langit, apal ilmu ini, tapi masih suka bohongi orang, masih suka mengadu domba antara manusia, masih suka menipu. Ini sama sekali bukan alim dan bukan ulama yang dimaksud itu, ya, sama sekali tidak. Jadi makanya, ya, ilmu-ilmu itu ya, akan bisa dianggap ilmu kalau ada ya, ilmu billah gitu loh, pengenalan kepada Allah ya. Nah ini maksudnya apa? Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum ati Allah rasulahu in kuntum mu'minin gitu loh ya. Jadi kalau orang itu masih tidak takut kepada Allah, masih tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia, masih selalu ada niatan jelek kepada orang ya, ya berarti masih belum benar imannya itu gitu loh ya. Belum benar karena kata Allah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiiu Allah rasul in kuntum mu'minin gitu loh ya. Kemudian kata beliau ya, jadi orang kalau berusaha terus begitu ya, wa yastamirru fi dzalik, dalam riwayat lain ini ma'amana bi dhahiran wa batinan wa yushammiru fi dzalik. Kalau yusammir dalam kitab ini berarti semangat untuk menjalankan apa yang diyakini itu loh. Di mana dilakukan terus setiap saat begitu ya. Dalam riwayat lain, dalam kitab yang lain, wa yastamirru fi dzalik, dan terus menetapi begitu gitu. Jadi ada di mana saja Allah melihat saya ini. Ini kewajiban dari Allah, harus saya lakukan ini. Ini apa? Ya, Allah ya melarang saya jangan sampai melakukan ini larangan Allah. Begitu. Terus wa yabdulal istita'ata fi ma hunalik, dan mencurahkan kemampuan di dalam melaksanakan ya apa yang fi ma hunalik, yaitu hal itu gitu loh. Dalam melaksanakan hal itu, yaitu apa yang apa keharusan yang diimani itu ya. Wa ila ifadatihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Surat Al-Ankabut ayat 69 itu ya. Lanjutannya ayat itu sempurnanya wa innallaha lama'al muhsinin ya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi bahwa apa? Orang bersungguh-sungguh untuk ya, selalu menjalankan perintah Allah, selalu merasa takut kepada Allah, ada di mana saja merasa dilihat oleh Allah ya. Apapun yang dia lakukan ini semata-mata diyakini Allah yang menghendaki, apapun yang dimiliki ini diyakini ini milik Allah, hanya dititipkan pada kita itu. Kalau orang terus begitu apa? Itu namanya apa? Ya, jihad gitu. Ya, ini akan membuahkan keyakinan sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ini ya. Jadi wa ila ibadatihi, dan kepada bahwa hal itu dapat membuahkan itu, memberi faedah kuatnya iman dan keyakinan. Al-isyaratu biqauli ta'ala, diisyarahkan dengan firman Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad ya, memerangi nafsu ya, dalam menempuh jalan kami, menempuh jalan keridhaan kami. Jadi kepingin dapat ridhonya Allah, kepingin sampai Allah, selalu berusaha memerangi nafsu. Jadi nafsu kadang-kadang mau marah ya terhadap apa yang terjadi, diperangi. Enggak ya. Kalau kamu marah berarti marah sama Allah, yang menghendaki ini Allah. Enggak jadi marah ya. Ada apa saja, misalnya apa? Nah, dapat rezeki sedikit, mau tidak senang, mau tidak terima. Duh, kamu kok tidak senang? Ini yang memberi kamu ini Allah, yang ya, ngasih rezeki sekian ini Allah. Kalau kamu tidak senang, berarti sama tidak senang sama Allah. Begitu terus gitu. Itu jahadu fina. Kadang-kadang melihat orang ada suudzon ya, ya. Pada orang diperangi nafsu. Tidak, ya, insya Allah orang ini apa? Pasti apa? Tidak seperti yang saya duga itu ya. Begitu juga ketika kita melihat orang
terus ada sedikit kita kepingin pamer kepada orang itu, diperangi. Jangan. Apa yang kamu pamerkan? Ya. Kamu ini tidak punya apa-apa. Ini semua milik Allah. Ya. Kok kamu pamer? Kamu tidak bisa sendiri. Ya. Kadang-kadang nafsu kepingin dipuji orang juga begitu, diperangi nafsunya. Jangan. Ya. Kamu ini tidak bisa. Ini semua Allah yang membisahkan kamu. Ya. Yang berhak dipuji hanya Allah. Kadang-kadang ada unsur sedikit merasa membanggakan diri seolah-olah saya yang bisa. Itu diperangi nafsu terus gitu loh. Kadang-kadang ada sombong, begitu terus diperangi. Itu namanya jihad. Walladzina jahadu fina. Untuk sampai kepada Allah itu harus nafsu-nafsu itu dibuang, nafsu yang jelek gitu loh. Nafsu sombong, nafsu ujub, nafsu pengin senang pamer, senang dipuji, ya. Nafsu marah, kadang-kadang tidak terima kalau direndahkan oleh orang, itu nafsu semua itu. Ya. Jadi merasa seolah-olah dirinya yang mulia, seolah-olah dia punya ini nafsu. Ya. Selama masih tidak diperangi ini, tidak bisa sampai kepada Allah, tidak akan mendapatkan ridho Allah itu. Jadi itu maknanya walladzina jahadu fina. Ya. Termasuk walaupun nafsu, ya. Berat melakukan ibadah, apalagi bangun malam, ya, apalagi puasa sunnah, berat tapi diperangi, enggak. Itu namanya jahadu fina gitu loh. Sedekah juga begitu, walaupun itu setan paling tidak senang orang sedekah diberat. Itu nafsu diperangi, ya, untuk melakukan hal itu. Itu namanya jahadu fina. Ya. Ya, makanya dalam riwayat penafsiran yang lain, walladzina jahadu fina ay fi ta'atina. Ya. Orang-orang yang berjihad dalam selalu mentaati Allah dan Rasul. Jadi dalam kondisi apapun, ya, berusaha untuk taat pada Allah, untuk taat pada Rasul. Itu namanya jihad, walaupun berat bagi nafsu itu. Ya. Termasuk, ya, jahadu fina ini dalam tafsir yang lain, walladzina jahadu fi talabil ulum. Ya. Orang-orang yang selalu berjihad dalam menuntut ilmu agama. Jadi istiqomah gitu loh. Jadi bukan kadang-kadang seperti umumnya kita ini apa? Ya, musim-musiman ya. Kadang-kadang haji, kadang-kadang enggak. Nah ini itu kurang gitu loh. Kalau orang itu istiqomah, ya, rutin gitu loh. Ya, itu baru nanti akan membuahkan apa? Dirasakan itu keimanan, ya. Kuatnya iman terus akan membuahkan yakin. Nah, terutama yang paling berat bagi nafsu manusia itu, ya, memaafkan kesalahan orang gitu. Jadi disalahi orang, dimaafkan itu apa? Kalau diperangi terus, wah luar biasa ini. Akan akan menyempurnakan iman, akan meninggikan derajatnya. Karena ini adalah inti daripada akhlak. Ya. Puncaknya akhlak itu kalau orang itu sabar, neriman, suka memaafkan, ya, itu apa? Intinya akhlak. Nah, ini semua bertentangan dengan nafsu. Umumnya orang tidak sabaran. Umumnya orang tidak gampang memaafkan kesalahan. Nah, ini. Nah, itu diperangi terus. Ya. Itu maknanya walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad dalam mencari jalan, ya, kami, yang mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Nah ini, coba apa yang difirmankan oleh kata-kata ini pakai sudah lam, ya, taukid pasti, ya. Terus pakai nun taukid yannahum, pasti benar-benar, pasti benar-benar aku tunjukkan mereka, orang-orang yang mau berjihad ini gitu loh. Jihad melawan nafsu, jihad untuk selalu istiqomah ibadah, istiqomah menuntut ilmu. Itu pasti benar-benar aku tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan kami, ya. Dalam tafsirnya subulana ai turuqal wusuli ila mardhatillah, ya. Jalan untuk sampai kepada Allah, jalan untuk sampai kepada keridhaan Allah, jalan untuk sampai kepada kedekatan Allah. Itu subulana, ya. Itu diantaranya, tapi banyak. Jadi mana-mana jalan yang baik itu termasuk jalannya Allah gitu loh. Jalan yang baik, jalan yang terpuji, ya, itu termasuk jalannya Allah. Terus ayat ini ditutup dengan wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu pasti
bersama-sama orang yang berbuat baik, selalu menyertai orang yang berbuat baik, ya. Makanya kita ini diperintah dalam hadis untuk berbuat baik kepada siapa saja, kepada apa saja yang ada ini. Jadi kepada apa saja kita disuruh berbuat baik, ya. Itu apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya, sebenarnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, kepada apa saja yang ada ini, ya. Sampai kalau dalam kitab syarahnya hadis arba'in, ya, itu seluruhnya gitu loh, ya. Berbuat baik kepada Allah, ya, iman kepada Allah, syukur kepada Allah, ya. Taat kepada Allah itu berbuat baik kepada Allah, ya. Takut kepada Allah, berbuat baik kepada Rasul, ya, iman kepada Rasul, taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, ya. Ya, berbuat baik kepada apa? Diri sendiri, ya. Kadang-kadang orang itu kepada dirinya sendiri aja tidak bisa berbuat baik, kadang-kadang begitu, ya. Apa itu? Padahal ibadah, menuntut ilmu agama itu untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi malas. Nah, ini berarti tidak berbuat baik pada dirinya sendiri, ya. Terus kadang-kadang orang sudah tahu gitu loh, bahwa orang kalau makan ini dirinya itu biasanya kena penyakit ini, apalagi diberitahu oleh dokter, sampean jangan makan ini, ya. Jangan makan ini sampean, ya. Terus dia apa? Jarak sengaja makan. Itu namanya tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri gitu loh. Zalim namanya kepada dirinya sendiri. Jadi mana-mana sekiranya kita kalau makan ini kok tak titeni lek, mari mangan iki kok wetengku gak enak utawa linu kabeh. Itu namanya apa? Wajib ditinggalkan, hukumnya wajib, ya. Dirinya itu meninggalkan wajib. Kenapa? Karena ini membahayakan dirinya. Baru kalau orang itu meninggalkan berarti berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kalau tidak, ya berarti apa? Zalim kepada dirinya sendiri gitu loh. Zalim. Ya. Apa saja sudah. Orang, ya, merokok misalnya, kok dengan merokok ini kok apa? Ya, misalnya kesehatannya, ya, sering batuk dan sebagainya, apalagi, ya, ya mungkin tidak cukup untuk nafkah keluarga, kadang-kadang dan demikian, apa? Ya. Ya, sudah barang tentu pasti madharat di rokoknya sendiri kan sudah ada tulisannya. Itu kalau orang berbuat baik pada dirinya pasti tidak melakukan itu gitu loh. Kalau sengaja, padahal ini jelas-jelas bahaya menurut siapa saja. Orang-orang yang ahli, dokter semua pasti bahaya, ya. Bagi dirinya, tetap dilakukan berarti apa? Tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri gitu loh. Alias zalim namanya kepada dirinya sendiri, ya. Ya, makanya kata-kata ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang di bumi yang halal, yang bagus itu apa? Bukan berarti pokoknya yang lezat, ya apa? Yang bergizi. Tidak demikian gitu loh. Jadi mana sekiranya yang maslahat pada dirinya itu yang thayyiba gitu loh. Walaupun makanan lezat tapi ya apa? Membuat dirinya kena penyakit kalau makan ini, ya tidak thayyiba namanya, haram namanya, ya. Walaupun jelas-jelas itu apa? Mestinya halal, ya. Begitu juga apa saja yang sekiranya membahayakan dirinya, membahayakan keluarga, membahayakan orang lain, itu namanya apa? Ya, dilarang oleh agama, ya. Itu al-ihsan, ya. Jadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu apapun sudah, termasuk pada diri sendiri, ya. Jangan sampai menjadikan dirinya itu justru terkena bahaya, ya. Begitu juga berbuat baik kepada sesama manusia, orang lain. Pertama kali ya otomatis kepada orang tua, setelah kepada Allah dan Rasul, pada orang tua, ya. Berbuat baik pada orang tua dengan cara berbakti pada orang tua, berbuat baik, ya, kepada anak, kalau orang tua kepada anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada sampai benda padat itu loh. Berbuat baik kepada tanaman, diperintah gitu loh. Berbuat baik sampai dalam masalah yang sepilih, cara membunuh hewan, walaupun apa? Hewan yang boleh dibunuh itu ada, ya, harus baik gitu loh. Jangan apa? Membunuh hewan dengan api,
Jangan disiksa. Jadi kalau memang ingin bunuh ya bunuh gitu aja. Nah, memang itu hewan yang boleh dibunuh. Sampai dalam menyembelih disebutkan apa? Ya, harus dengan cara yang baik, pisaunya yang tajam, jangan sampai kelihatan hewan yang lain. Kalau Pak, itu semua Pak al-ihsan gitu. Intinya itu. Ya, jadi wa innallaha lama al-muhsinin. Allah itu selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ini ingin selalu bersama Allah, artinya bersama Allah ya dijaga, dicukupi, dicintai, dilindungi, diapakan, itu ma'al muhsinin. Ya kita harus bisa berbuat baik kepada siapa saja, kepada apa saja gitu lah. Kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, bahkan kepada hewan, bahkan kepada ya benda-benda padat ya. Itu harus berbuat baik ya. Dalam ayat lain, innallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu rahmat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat ya pada orang-orang yang berbuat baik ya. Ya itu jadi 3 hal yang akan mampu menguatkan iman dan menguatkan keyakinannya. Nah sekarang kalau orang itu sudah bisa demikian ya, sedikit terus secara istiqomah menguatkan imannya dengan cara tadi itu ya, sampai iman ini kalau sudah menguat berubah menjadi yakin. Nah, kalau sudah yakin katanya, wah ini sudah segala-galanya itu, sudah lebih berharga daripada dunia dan seisinya, sudah yakin ini ya, segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada al-yakinnya. Nah, apa itu buah daripada keyakinan? Di antaranya ya, wa min thamaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah. Di antara buah keyakinan, kalau orang itu sudah benar-benar hatinya ini berisi yakin kepada Allah, itu selalu tentrem gitu loh. As-sukun, tentrem, ayem. Ila wa'dillah, kepada janji Allah. Jadi kalau Allah sudah berjanji ya wis ya. Hatta dalam kondisi apapun walaupun tidak usah, kalau Allah sudah menjanjikan tenang, tidak takut, tidak khawatir, tidak ini. Itu kalau yakin ya. Jadi dia ada di mana saja, punya uang, punya harta banyak atau tidak, sama. Jadi sama, selalu tentrem ya kepada janji Allah. Wasiqatu bidhamanillah, dan percaya akan jaminan Allah. Jadi yakin dan percaya bahwa apa yang sudah dijamin oleh Allah itu pasti terjadi gitu loh ya. Jadi tidak mengandalkan pekerjaannya, tidak mengandalkan usahanya, tidak mengandalkan pengawalannya, tidak mengandalkan titelnya, tidak mengandalkan jabatannya, tidak mengandalkan bayarannya, tidak mengandalkan apapun dari makhluk ini. Yang diandalkan hanya Allah. Jadi jaminan Allah, pasti Allah sudah menjamin, pasti Allah sudah mencukupi, itu yakin. Karena banyak sekali ya ayat-ayat yang berisikan tentang janji Allah. Di antara sekian banyak janji-janji Allah itu, janji bahwa Allah itu mencukupi rizki hambanya. Siapapun yang hidup, makhluk hidup di alam ini sudah ditanggung. Jadi yang nanggung bukan orang tua kalau anak ya, bukan suami kalau orang punya istri. Yang nanggung bukan apa ya, pekerjaannya bukan ya, tapi Allah gitu. Nah, banyak di antaranya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Kata Allah, wa ma min dabbatin, tidak ada hewan yang melata di atas bumi ini, termasuk manusia, itu dabbah namanya ya. Apapun sudah yang itu illa 'ala Allahi, kecuali atas Allah, sudah menjadi kewajiban Allah, tanggungan Allah, rizku, ngasih rizki, tidak bisa tidak sudah. Siapapun itu orangnya ya, apapun pekerjaannya ya,
ada di mana saja, di zaman apapun, walaupun krisis ekonomi, walaupun selama orang ini jadi hamba Allah, tidak mungkin tidak dapat jatah rezeki, tidak mungkin tidak mendapatkan apa yang dibuat bekal hidupnya, itu tidak mungkin itu. Bahkan Allah tahu, wa ya'lamu mustaqarrahu wa mustauda. Allah tahu mana tempatnya rezekinya orang ini, di mana ya. Nah, itu kalau orang itu sudah ditentukan oleh Allah, rezekimu sekarang sekian ya. Ya, itu dicari apa enggak, itu hakikat ya, hakikatnya pasti akan sampai gitu. Ya. Pasti, tidak bisa tidak. Sampai dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum farra min rizqihi la tabi'ahu kama yatba'uhul maut." Ya. Kata Nabi ini ya. Nabi kalau bersabda itu wahyu dari Allah juga ya. Andaikan salah seorang kalian itu lari, farra min rizqi, lari dari rezeki, gak gelem caranya. Lari dari rezeki, menjauh. Itu katanya la tabi'ahu, pasti diikuti oleh rezekinya, dikejar. Kama yatba'uhul maut, sebagaimana orang itu dikejar oleh kematian. Jadi masalah rezeki ini persis seperti mati ini kan. Orang takut mati lari ke sana, ya tidak bisa, pasti kalau sudah waktunya gitu loh, pasti akan sampai. Seperti di zaman Nabi Sulaiman kan diceritakan itu. Nabi Sulaiman punya pembantu gitu. Ya, waktu itu ditamoni oleh malaikat Israel. Ya. Ketika ada tamu ini melotot, melihat dengan ya tajam gitu pada pembantunya. Pembantunya takut. Siapa itu kok melihat saya terus? Katanya Nabi Sulaiman, itu malaikat Israel. Orang ini takut. Wah, jangan-jangan ini mau nyabut nyawa saya kok melihat terus sama saya. Tolong Nabi Sulaiman, saya ini dikirim kemana gitu. Sampai kan punya mukjizat, bisa mendatangkan angin, bisa membawa. Tolong datangkan Nabi supaya mengirim saya. Akhirnya betul. Dengan mukjizat Nabi Sulaiman, angin didatangkan, terus disuruh mengirim orang ini sampai ke negeri Hindia ya. Ternyata orang ini takut mati, maunya menghindar supaya tidak mati. Setelah sampai di negeri Hindia, langsung dipapak oleh malaikat Israel tadi itu gitu. Langsung ya. Tidak bisa gitu. Karena waktu itu sudah catatan Allah, matinya harus di tempat itu dan jam itu, saat itu. Tidak bisa tidak. Nah, perantaranya banyak, justru dia sendiri yang minta didatakan ke negeri ini ya, karena ajalnya di sana. Ya. Begitu juga rizki gitu loh. Rizkimu kita itu di mana? Itu sudah ada catatannya. Ya. Lewat siapa? Perantaraan siapa? Itu pasti gitu. Kalau sudah ada catatan Allah, rizkimu sekian. Ya, lewat ini. Tidak bisa, walaupun lari dia pasti sampai. Ya. Tapi kalau belum catatannya, ya, diusahakan bagaimana, tidak bisa. Ya. Ini keimanan ya, keyakinan yang membuat orang harus punya keimanan seperti ini, walaupun harus dibarengi dengan ikhtiar ya. Kalau kelas-kelas yang umumnya kita ini semua ya, wajib ikhtiar, tapi tetap kita jangan mengandalkan ikhtiar kita. Jadi kita sebelum berangkat ke pasar itu, hati kita, rezekiku hari ini sudah dicatat oleh Allah, lewat apa ya, sudah ada ya. Yang penting saya ikhtiar, dapat berapa itu berarti Allah sudah menentukan rezeki saya sekian ya. Jadi demikian manusia ini sebelum lahir, disebutkan dalam hadis sahih, sering kita dengar hadis itu, bayi ya, itu pertama kali masih berupa sperma selama 40 hari. Kemudian 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. Kemudian setelah 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging ya. Nah, ketika menginjak 40 hari keempat ini, Allah sudah meniupkan roh. Jadi sudah hidup ini ya. Jadi bayi sudah 4 bulan namanya, 4 bulan lebih. Jadi 40 hari 3, terus masuk 40 hari ketiga, itu keempat. Itu sudah ada rohnya, sudah hidup itu. Ya, makanya kalau orang itu menggugurkan ya, kandungan, itu sudah sama dengan membunuh orang. Ya. Dosanya besar.
persis seperti membunuh orang. Terus pada saat itu di samping ditiup roh, sudah ditentukan itu ya. Sudah ditentukan. Termasuk ya umur ya, ajal, termasuk rezeki ya. Sudah dicatat itu. Rezekinya berapa? Sudah ada ini ya. Dan selama ya, ketika orang itu hidup ya sudah pasti menerima jatah itu gitu loh. Mau tidak mau pasti menerima, ini sudah ya ketetapan dari Allah ya. Jadi apapun dia ada di mana saja pasti dapat jatah rezeki yang sudah ditetapkan itu. Dan tidak akan mati orang ini selama belum habis jatahnya ini. Tidak akan mati. Walaupun selama belum habis jatahnya, walaupun dia sudah tua, walaupun sakit sangat, selama jatah rezekinya ada, tidak akan mati ya. Tapi kalau jatah yang ditentukan oleh Allah itu sudah habis, walaupun dia ya orang terkaya di dunia ya, ya sudah, kalau jatah rezekinya habis ya sudah mati sudah. Kalau mati sudah bukan miliknya semua itu. Itu yang dimaksud dalam hadis lain, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqoha, kata Nabi. Tidak akan mati, tidak akan. Artinya sampai kapan saja tidak akan mati orang itu hatta tastakmila rizqoha, sampai dia ini menyempurnakan jatah rezeki dari Allah. Ya. Jadi selama belum habis tidak akan mati. Ya. Nah ini kalau orang itu yakin ya, sudah memiliki yakinan, jadi tidak mungkin kalau Allah berfirman itu tidak terwujud, tidak mungkin gitu loh. Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin kalau Nabi bersabda demikian itu tidak benar, tidak tepat, tidak terwujud, tidak mungkin. Itu yakin itu. Kalau orang itu yakin, enak hidup ini, tenang. Ya. Walaupun mungkin orang ya ikhtiar, ya dapat berapa saja, walaupun mungkin waktu itu tidak dapat, tenang, karena yang nyukupi saya, yang ngasih rezeki bukan pekerjaan saya, bukan manusia tapi Allah. Dan kalau Allah ingin ngasih kecukupan, walaupun ya dengan rezeki yang sedikit, kalau Allah menghendaki cukup ya cukup ya. Tapi walaupun banyak, tapi kalau Allah menghendaki tidak cukup ya tidak cukup. Jadi tenang ya. Makanya kalau kita pelajari ya orang-orang solihin ya, memang sudah makomnya, walaupun kita tidak ya, kalau belum makomnya ya tidak tidak boleh istilahnya memaksa diri untuk seperti mereka. Karena orang-orang solihin itu tanpa usaha sama sekali sudah ya, secara akal makan apa ya, padahal tidak kelihatan, kadang-kadang tidak pernah berhubungan sama orang, tapi kok cukup ya, keluarganya, anaknya kok ada saja, butuh apa, itu Allah yang ngasih itu ya. Ya. Kalau orang yang punya pekerjaan yang tetap atau punya itu kan wajar ya, ya. Makanya ini cobaan ya. Kalau orang itu punya pekerjaan tetap ya, penghasilan tetap atau bayaran tetap, itu kalau sampai ini yang jadi andalan, ini bisa syirik itu ya. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau sudah diputus ini oleh Allah, bingung, stres. Kadang-kadang umumnya orang berarti ini yakinnya sama ini, bukan sama Allah ya. Tapi orang yakinnya sama Allah, walaupun asalnya punya pekerjaan terus di PHK, tidak bingung, bukan ini yang ngasih rezeki. Kalau apa Allah tidak bisa ngasih rezeki saya lewat jalan lain, sangat gampang gitu, mudah. Terjadi istilahnya krisis ekonomi, mahal semua barang, tidak bingung ya. Kalau masa Allah tidak bisa menaikkan rezeki saya, kalau barang-barang naik ya, Allah gampang untuk naikkan rezeki ya. Jadi, dan ini kalau diangan benar-benar terjadi gitu, artinya terwujud hal itu. Jadi kalau orang-orang soleh tidak pernah gelisah atau khawatir memikirkan tentang apa yang akan dimakan, walaupun waktu itu tidak ada persediaan sama sekali. Jadi ada uang banyak atau tidak itu sama. Kalau orang itu punya yakin itu, bukan jadi seperti umumnya kita kadang-kadang ya, kalau uangnya banyak wah tenang ya, kalau ya, dapat untung banyak tenang. Tapi kalau waktu itu sudah tinggal sedikit ya apa nanti ya apa, nah ini tidak tenang, berarti masih belum yakin, masih belum yakin ya. Makanya banyak ya diceritakan, di antaranya Imam Wahab
Ibnul Ward rahimahullah pernah mengatakan, "Lau kanatis sama'u nuhasan," katanya. Andaikan langit itu tembaga, wal arda rasasan, dan bumi itu timah. Jadi, misalnya begitu. Ini ya, andaikan berwujud itu sehingga tidak mengeluarkan air, tidak bisa ditanami tanaman, saya sama sekali tidak ragu bahwa Allah mencukupi rizki manusia. Jadi walaupun katakan ya, semua tanah ini semua jadi bangunan semua, tidak ada tanaman yang tumbuh, misalnya begitu. Ya apa, maka sedikit pun tidak ragu Allah bisa ngasih rizki dengan cara apa? Pasti bisa gitu. Karena itu sudah tanggungan Allah, wa ma min dabbatin. Jadi tidak pernah susah gitu loh. Walaupun ya apa ya nanti lapangan pekerjaan makin banyak ini, ya kan tambah sulit ya apa nanti. Tidak ada itu kekhawatiran sedikit. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu ya. Sampai disebutkan oleh Imam Wahab bin Al-Wird ini apa? Saking yakinnya itu. Andaikan langit itu berupa tembaga dan bumi ya berupa timah, artinya tidak menumbuhkan tanaman satupun. Terus wah tamam tu birizki, lantas aku masih susah ya apa ya rezeki saya, misalnya begitu, masih khawatir itu. Ya apa ya kok gak iso mangan, misalnya begitu. Dia menyatakan lagonan tu anni musyrik, katanya. Pasti aku mengira bahwa aku ini sudah musyrik, sudah menyekutukan Allah. Jadi seolah-olah tidak percaya bahwa Allah bisa ngasih rizki dengan cara apapun ya. Di antaranya lagi contoh orang-orang yang yakin ya. Waqala Al-Hasan, Imam Hasan Basri, salah seorang ulama besar. Wadittu anna ahlal Basra kullum iyali, katanya. Saya kepingin seluruh penduduk Basra ini, negeri Basra ini jadi keluarga saya semua. Artinya saya yang membiayai semua, saya mencukupi semua. Terus wa anna kulla abbatin bidinar, dan bahwa setiap satu biji makanan ya, katakan satu butir beras itu loh, dengan harga 1 dinar. Katakan tidak tahu berapa juta atau ratus juta, Mbak. Saya tidak khawatir gitu. Jadi pasti Allah bisa gitu loh, ngasih kemampuan saya untuk mencukupi orang, walaupun dalam kondisi sudah apa, semua mahal, Allah bisa nyukupi manusia itu loh, bisa gitu. Ya. Itu yakin namanya. Jadi walaupun orang itu ya, punya anak berapa, punya anak banyak, terus sedikit pun tidak ada rasa takut. Itu pentingnya yakin itu demikian itu. Ya. Nah, umumnya orang kan tidak demikian gitu. Jadi justru ada yang diandalkan selain Allah. Ya, ada yang apa menjadi apa digantungi. Ya. Selain Allah itu namanya tawakalnya kepada selain Allah. Ini bukan orang mukmin itu ya. Kalau orang mukmin hanya Allah. Walaupun punya pekerjaan apa, punya perusahaan apa, dia yang apa ada di hati itu yang mencukupi saya Allah. Ya, yang ngasih rezeki saya Allah, bukan usaha yang banyak itu ya. Pernah ditanya Imam Hatim Al-Asam ya, min aina ta'kul, katanya. Dari mana sampai ini kok makan ya? Saya pernah kelihatan kerja, ya punya tanah yang tani juga enggak, tapi kok cukup kok, enggak pernah apa? Ya, keluarga sampean cukup ini. Ditanya begitu, beliau menjawab, walillahi khazainus samawati wal ard, walakinnal munafiqina la yafqahun. Ya. Katanya apa? Hanya bagi Allah ya gudang-gudang simpanan rizki. Allah itu hanya milik Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Artinya Allah maha kuasa untuk mendatangkan rizki dengan cara apapun ya, pada orang itu bisa gitu ya. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tapi orang-orang munafik yang masih setengah-setengah itu yang tidak ngerti bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa mencukupi orang, mendatangkan rezeki lewat apa saja bisa gitu. Ya, lewat apa saja bisa, dengan cara apapun bisa. Sehingga beliau-beliau ini sedikit pun tidak ada khawatir akan rezeki ya apa nanti ya, untuk biaya anak saya, untuk biaya ini, untuk biaya, tidak ada itu ya. Karena yakin bahwa Allah pasti mencukupi ya. Wasu'ila Abu Yazid Al-Bustami, diterangkan juga ya. Imam Abu Yazid pernah ditanya
Min aina ta'kul? Dari mana sampean kok makan ya, kok kelihatan makmur, loman, ngasih apa? Enggak pernah kelihatan kerja tapi ya. Dari mana sampean? Beliau menjawab, waqala maulaya yut'imul kalba wal khinzir. Ya. Apa taro Allah yut'ima Aba Yazid katanya. Duh, Tuhanku itu ngasih makan anjing itu loh, anjing yang najis mughalladha, babi yang ngasih makan Allah. Masa Allah tidak ngasih makan Abu Yazid ini, ya? Yang apa? Hamba Allah saya ini ibadah kepada Allah. Anjing, babi aja apa? Dikasih makan oleh Al-Karis Rizki. Itu orang-orang solehin yakinnya seperti itu, meskipun tidak ada rasa khawatir ya. Ya. Sampai ada, nah, Allah alam apa Imam Abu Yazid apa Imam siapa? Ya. Setelah si ulama ini sholat jamaah di masjid berpuluhan tahun, mungkin 40 tahun atau 50 tahun istiqomah gitu loh. Istiqomah. Tahu-tahu terus imamnya itu tanya sama si ulama ini, sampai ini kerja apa ya? Kok kelihatan seperti makmur, tidak pernah kurang, kok cukup loman. Terus katanya, duh, sampean masih tanya begitu pada saya? Tanya gitu ya? Iya, kenapa? Sudah saya tak ngodoi sholat makmum sama sampean ini selama 50 tahun, saya apa? Tidak sah. Sebab sampean kurang yakin kepada Allah. Dengan tanya begitu kan berarti ya kurang yakin kepada Allah gitu. Kalau orang yakin sudah apapun orang ini Allah yang ngasih rezeki, yang ngasih kecukupan. Sampai begitu ada apa? Ya. Nah ini kembali kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa min samaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah. Di antara buah-buah keyakinan itu kalau orang benar-benar sudah ada yakin di hatinya, tentrem gitu loh. Di zaman apa saja, hidup di mana saja, ya. Itu berapapun orang yang ditanggung tidak pernah susah gitu. Karena yang disandari Allah gitu. Ya. Jadi Allah bisa ngasih kecukupan dengan cara apapun bisa gitu. Wa thiqatu bidhamanillah, dan percaya akan jaminan Allah bahwa Allah yang jamin kita ini, yang nanggung kita Allah, yang nanggung manusia ya. Wal iqbalu bikunhil himma 'ala Allah. Kalau orang sudah punya keyakinan ini, hidupnya, waktunya hanya terfokus hanya untuk Allah. Jadi yang dipikirkan ibadah gitu. Yang konsentrasikan hanya ibadah. Kalau masalah rezeki itu sudah tidak dipikir karena Allah, bukan tanggungan kita, Allah yang ya. Nah ini diantara manfaat dan hasil daripada apa? Keyakinan ya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dianugerahi oleh Allah keyakinan sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mendapatkan ketentraman, kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki yang sampai berlangsung sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم ونفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن صلى الله عليه وسلم. آمين. الفاتحة.